Praktik di lanjutan Fun Database Hardening. Kenapa Fun? Karena saya mencoba membuat yang berkaitan sama coding-coding ataupun memang yang berkaitan sama command line ya, itu dibuat fun saja. Kita bisa fleksibel di sini dan nanti kalaupun ada pengulangan silakan. Yang penting dari sisi kalian tidak terlalu terbebani dan tidak bahkan misalnya stres ya. Yang jelas dari sisi kalian dibuat senang dan nantinya diharapkan pembelajaran juga bisa berjalan dengan baik. Oke? Lalu dari yang log tersebut, kalian bisa melakukan upload ke fitur yang sudah saya siapkan. Nah, kalau kita full bisa mengerjakan untuk 2 sampai lanjutan, nanti di log ini kalian tinggal tambahkan saja. Setelah refleksi, kalian bisa melanjutkan dari eh, proses hasil praktikum yang sudah dilakukan di lanjutan Fund Database. Oke? Dari penyampaian materi untuk bahan praktikum pertemuan 9, ada yang mau ditanyakan dulu? Estimasi waktu masih lama karena saya plot sampai minggu depan. Cukup jelas? Husna, kamu bisa menangkap? Bapak. Oke, jadi kita lanjut ke ini merupakan pengantarnya yang ada di dalam leads. Jadi pada dasarnya database hardening ini yang nanti bisa kita gunakan ya untuk tahap-tahap dari sisi eh, mulai untuk melihat apa saja yang memang nantinya berpotensi ya berkaitan sama aspek-aspek yang ada di dalam sebuah sistem layanan informasi. Nah, misalnya dari unsur database-nya, kemudian juga dari sisi kondisi yang ada di dalam sebuah database. Karena dari sini juga kita praktek awalnya adalah melakukan semacam manipulasi data ke dalam database. Dan di sini yang nanti kita mulai di tahapan pertama. Nah, silakan Anda download yang praktikum Fun Database Hardening. Oke, jadi pengkondisional yang pertama adalah bayangkan kamu sedang membangun ruang penyimpanan data. Jadi posisinya, bentar ya. Oke, jadi posisi yang pertama adalah datanya itu masih kosong dan kalian diposisikan sebagai semacam sistem librarian ya, atau mungkin sistem administrator. Jadi bukan skala kalian mengoperatori sebuah sistem. Kalau mengoperatori kan paling tidak hanya melakukan proses entry, kemudian ekspor impor dan lain sebagainya. Tapi kalian benar-benar menyiapkan dari awal database apa saja yang nantinya relate untuk bisa kalian gunakan dari konteks layanan informasi. Nah, kemudian dari situ, tahap pertama yang bisa kalian lakukan adalah cek dari sisi OSL yang sedang kalian gunakan. Di sini ada konteks satu sintak namanya PWD. PWD itu kita bisa memposisikan dari direktori yang memang saat ini kita pakai ya. Kita berada di mana di situ. Kemudian UMI ini untuk kebutuhan bagaimana kita bisa mengenali peran dari sisi eh, yang saat ini ada dari sisi kita. Apakah kita masuk ke user yang reguler ya, atau mungkin sudah menggunakan root, atau dari kelanjutan yang ada di pertemuan ketujuh ya, yang mana kalian kan juga diminta ya untuk bisa menambahkan dari beberapa akun ya, yang nanti bisa melakukan proses sudo nantinya. Nah, tapi di sini yang nanti bisa dipastikan kembali. Upayakan kalau kita mau melanjutkan ke tahap yang kedua, kalian harus bisa dalam posisi di dalam root. Nah, kemudian di dalam LS, ya kalian bisa melihat nanti kira-kira directory yang sedang aktif, yang sedang kalian bisa develop, itu yang mana.
Baru setelah itu kita lanjut di pertemuan yang ke-9 ini ada bahasan tentang tahap kedua ya. Nah, ini berkaitan sama proses instalasi dari segi MySQL-nya. Jadi mohon dari sisi MySQL ini juga bisa kalian gunakan. Kemudian kalian bisa lanjutkan ya untuk kebutuhan beberapa bagian yang nantinya bisa diakomodir. Misalnya melakukan proses updating dari segi repositorinya dengan menggunakan sudo apt update dan selanjutnya bisa melakukan proses instalasi dengan menggunakan MySQL Server Binjai. Nah, ini nanti bisa kita lakukan proses secara langsung. Baru setelah itu kalian melakukan penguji cobaan dari sisi status yang ada di dalam MySQL-nya. Apakah sudah running atau belum? Dua ini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Sudah jelas? Nah, kalau sudah, silakan dicoba dulu. Dibuat santai aja. Kalau kalian ada kekurangan, ada kesulitan, silahkan bisa komunikasikan ke saya, ya.